Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama saya Rian Mulyana. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menyelesaikan amal ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, salah satu hal yang membuat puasa kita atau saum kita ini hilang pahalanya adalah karena kita memiliki sifat-sifat hati yang buruk. Dalam melaksanakan ibadah, apapun itu ibadahnya, termasuk ibadah saum atau ibadah puasa, yang membuat ibadah kita menjadi bernas, menjadi berkualitas adalah keikhlasan. Karena keikhlasan laksana buah yang matang dan mulus. Buah yang bisa kita petik atau bisa kita panen tepat pada waktunya nanti. Dan untuk memelihara keselamatan buah agar tetap mulus, bersih dan manis, tentu saja perlu perawatan yang baik untuk membebaskan hama dan juga kelayuan daunnya. Demikian juga dengan amal soleh yang ikhlas. Amal soleh yang ikhlas itu harus bebas dari gangguan hama. Di antara hama yang mengganggu keikhlasan amal soleh kita, termasuk saum, adalah riya. Ya, saum atau ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah Ramadan, ya, seperti taraweh, bersedekah, atau ibadah-ibadah lainnya yang kerap kita laksanakan pada bulan Ramadan harus terbebas dari hama supaya tidak menggerogoti buah yang akan kita panen nanti pada Idul Fitri. Nah, salah satu gangguan hama itu adalah riya, di mana riya merusak keutamaan dan keikhlasan amal kita. Karena Islam menganggap perbuatan riya ini sebagai perbuatan musyrik kepada Allah. Teman Pro2 yang dirahmati Allah, riya itu adalah penyakit yang paling ganas yang dapat merusak amal perbuatan kita. Apabila proses riya ini sudah matang di dalam jiwa manusia, sebagaimana berkembang biaknya bakteri-bakteri wabah penyakit, maka riya bisa jadi semacam paham wasani, ya, atau dalam bahasa kita itu berhalaisme, yang bisa melemparkan penganutnya ke dalam kancah kecelakaan. Kenapa disebut paham berhalaisme? Ya, karena riya itu memperlihatkan amal kebajikan supaya dilihat orang. Jadi beramal dengan tidak ikhlas karena ingin perhatian dari yang lain selain daripada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperlihatkan amal kebajikan supaya dilihat orang merupakan perbuatan yang syirik tersamar atau syirkul asgor, syirik yang kecil. Nah, kita akan mengetahui ada 5 ciri orang riya, atau ada 5 orang itu bisa riya. Ya. Yang pertama, orang riya dalam soal tauhid. Bagaimana riya dalam soal tauhid? Mereka memperlihatkan imannya yang benar, yang dipegang oleh umat Islam. Padahal i'tikadnya tidak demikian. Yang kedua, riya dalam melaksanakan ibadah atau dalam melaksanakan amal ibadah. Misalnya, seseorang yang sholatnya itu ingin dilihat orang. Mereka melakukan demikian itu karena bermaksud menarik minat orang banyak, agar dia diperhatikan orang. Dia berpuasa supaya dicintai orang, supaya disayangi orang, atau mendapatkan jempol dari orang, atau supaya diakui sebagai muslim. Tetapi kalau tidak ada orang lain, maka sholatnya atau puasanya itu tidak ada. Dia tidak lakukan. Orang yang semacam ini, menurut janji Allah, akan dibalas dengan azab yang sepedih-pedihnya. Kemudian yang ketiga, riya dalam amalan sunnah. Ya, misalnya, kalau di muka orang banyak, ia bersungguh-sungguh mengerjakan sunnah, bersungguh-sungguh berzikir, berwirid, sholat tahajud, sholat taraweh, tadarus, ya, atau hal-hal lainnya. Tetapi kalau tidak dilihat orang lagi, sunnah-sunnah yang semacam ini tidak lagi dia kerjakan. Nah, riya semacam ini, kalau maksudnya untuk memperoleh nafsu yang jahat, niscaya diazab Allah dengan azab yang sangat keras.
Kemudian yang keempat, seseorang ria itu karena menyebutkan sesuatu amal kebajikannya. Bila duduk beramai-ramai, ia pun mulai menceritakan apa yang telah ia kerjakan. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan diri. Saya sudah mendermakan sekian rupiah, sudah begini dan begitu. Dan ria semacam ini pun haram hukumnya. Dan juga menghilangkan pahala kita. Yang kelima, orang yang memperlihatkan sikap dan kesungguhannya dalam beribadah. Ia melahirkan kehusuan dalam sholat, merendahkan dan melemahkan suara agar kelihatan alim. Ia melahirkan juhudnya di hadapan orang banyak, agar kelihatan sebagai orang yang soleh. Padahal amalnya hanya ingin dipuji orang. Nah, ria semacam ini sangat buruk, ya, dan hanya dikerjakan oleh orang-orang yang berjiwa lemah dan berakal minus, ya. Jadi teman Pro 2 yang dirahmati Allah, mari kita jauhkan sifat ria ini agar Ramadan kita penuh dengan makna yang hakiki, agar setiap amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini khususnya atau umumnya di bulan-bulan lainnya, kita mendapatkan pahala yang besar seperti yang Allah janjikan untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.